Apa kata beliau? Ra'aitu al-ishtighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Saya melihat, nah berarti kalau atau saya amati, ini hasil pengamatan. Saya mengamati sibuk belajar fikih dan sibuk mendengarkan hadis Nabi. Kedua hal ini la yakadu yakfi, hampir tidak cukup fi salahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Supaya hati itu menjadi lembut, maka kata ulama ini, itu bisanya hati ini bisa lembut dengan apa? Dengan membaca, menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan kelembutan hati, hadis-hadis yang berkenaan dengan kelembutan hati, hadis-hadis yang dia tidak hanya bicara halal haram saja, tapi lebih dari itu. Nah, itu yang akan bisa membuat hati kita lembut. Wa akhbaris salafis salihin, juga dengan membaca kisah-kisah para ulama-ulama, para kalangan salaf yang soleh dulu. Jadi dengan membaca kisah mereka, akhirnya apa? Tersentuh hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh ini mari kita coba untuk membaca beberapa coretan hati, kalau sekarang curhatan namanya, beberapa curhatan seorang ulama besar yang hidup di zamannya. Beliau hidup di abad ke-6 Hijriah. Di abad ke-6 Hijriah setelah Imam Al-Ghazali tentunya. Beliau punya satu buku yang sampai hari ini dibaca oleh para ulama. Sebuah buku yang isinya kumpulan curhatan, apa yang dia rasa, apa yang dia lihat, baik itu perasaan senang, baik itu yang dia lihat itu sesuatu yang menjadi pelajaran yang baik atau tidak, itu dia kumpulkan. Sehingga membacanya itu kita larut dengan pengalaman atau dengan pengamatan yang dia lakukan. Buku ini menarik juga judulnya, Pak. Judulnya Saydul Khatir. Sayd itu artinya menangkap. Al-Khatir itu perasaan. Jadi perasaan yang lewat di hatinya itu dia tangkap, dalam artian dia bukukan. Jadi isinya curhatan. Dia lompat-lompat, sudah membahas ini, tahu-tahu dia membahas yang lain. Yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang pembahasan sebelumnya itu tak ada hubungan dengan sesudahnya. Ya karena memang curhatan hati. Hari ini kita melihat umpamanya peristiwa A, lalu kita bukukan. Sejam setelah itu kita lihat peristiwa Z pula, seharusnya B, tapi karena tidak ada hubungan, ya akhirnya dari A Z melompat ke Z, Z balik ke B umpamanya begitu. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia amati itu dibukukan, ditulis, dan Allah menakdirkan itu diabadikan atau terabadikan sehingga sampai hari ini itu bisa dinikmati. Saya tidak tahu apakah ini sudah diterjemahkan atau tidak, tapi mungkin bisa dilacak di Shopee umpamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa faedah kita membaca curhatan para ulama? Asal curhatannya bukan tentang isi dompetnya, ya. Karena yang namanya ulama, apalagi ulama-ulama besar, tentu ketika dia mengamati, insya Allah itu tidak akan lepas dari dalil, dari pelajaran-pelajaran berharga yang itu ditimbang dengan ilmu yang dia punya. Buya-buya kita dulu kan banyak mengamati, banyak menengok, banyak mengamati, lalu ditimbang dan diolah dengan timbangan akal dan ilmu yang dia punya. Akhirnya lahirlah kata-kata hikmah, lahirlah nasihat-nasihat berharga
yang mungkin itu secara langsung tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi itu perahan dari apa yang dia lihat, kemudian dia timbang dengan akal dan ilmu. Kalau ulamanya Pak namanya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini Bapak Ibu ya Allah, biar kita tambah yakin dengan apa yang dibaca nanti. Beliau ulama besar yang selain ilmunya dalam tentang ilmu agama, dalam biografinya itu disebutkan dia itu seorang mubalik lah, yang mampu mengislamkan sekian ribu umat non muslim. Dan tidak sembarang orang yang bisa begitu. Saya seumur hidup belum satu pun yang Islam gara-gara saya. Beliau ini bisa mengislamkan, dalam riwayatnya itu sekian ribu orang. Tentu bisa mengislamkan itu ya pokok penyebabnya adalah Allah tentunya. Tapi sebabnya atau asbabnya tentu tidak bisa dilepaskan dari mungkin materi yang dia sampaikan, atau mungkin bagaimana atau cara dia menyampaikan itu sehingga orang tertarik. Sehingga beliau ini dia digelari dengan, atau disebutlah profesinya, kalau bisa dikatakan itu profesi, disebut dengan wa'idhun namanya. Wa'idhun itu kalau dibawa ke istilah kita ya da'i tadi, da'i atau mubalik. Cuman dia da'i bukan sekedar da'i, mubalik bukan sekedar mubalik. Dia da'i tapi juga ulama, berilmu agama, karya tulis dalam bidang ilmu agamanya banyak, ada sekitar ratusan. Tapi selain itu dia juga kemampuan untuk menyampaikan materi agama itu tadi bisa mengislamkan sekian ribu orang yang hidup waktu itu belum beragama Islam bisa masuk agama Islam. Beliau tinggal di Baghdad, di jantung peradaban dunia waktu itu. Kalau sekarang mungkin ya Amerika, New York dan segala macam, Eropa. Nah zaman itu jantung peradaban dunia itu adanya di kota Baghdad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka coba kita lihat beberapa, kita amati dan kita pahami apa yang dia sampaikan. Saya ambilkan pertama, ini judulnya terkait dengan sesuatu yang bisa membantu kita untuk memperbaiki hati. Jadi curhatan dia yang kita baca pertamanya adalah cara untuk memperbaiki hati, atau tema tulisan dia yang ini. Apa kata beliau? Ra'aitu al-istighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Saya melihat, nah berarti kalau, atau saya amati, ini hasil pengamatannya. Saya mengamati sibuk belajar fikih dan sibuk mendengarkan hadis Nabi. Kedua hal ini la yakadu yakfi, hampir tidak cukup fi salahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Saya ketika awal baca, rasanya tak percaya, Pak. Dikatakan beliau liberal, tak mungkin juga. Tak mungkin beliau liberal. Tapi coba Bapak Ibu sekali lagi diperhatikan kan. Ra'aitu, saya memandang, saya mengamati, atau saya berpendapat. Apa pendapatnya? Al-istighala bil fiqh, belajar fikih, sibuk belajar fikih, baca fikih, ilmu fikih. Wasama'il hadis, dan mendengarkan hadis Nabi. Pergi ke sana dapat hadis baru. Kan dulu orang kalau mau belajar hadis ya betul mengembara dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Nah kalau itu yang dikerjakan, mengumpulkan hadis Nabi, kata dia hampir tidak cukup untuk memperbaiki hati. Artinya beliau bukan mengatakan bahwa belajar fikih atau mendengarkan hadis
mengumpulkan hadis itu tidak bisa memperbaiki hati. Bukan itu, bukan tidak bisa, tapi tidak cukup atau kurang. Kan beda, Pak. Tidak bisa berarti memang sama sekali tidak berguna. Tapi beliau mengatakan belum cukup, nah, kita sederhana, belum cukup untuk memperbaiki hati. Ini fenomena, Pak. Fenomena ada orang yang dia, ya kita sebutlah ulama ya, paham ilmu fikih, bidang kajiannya, bidang ilmunya ilmu fikih. Jadi dia memang sibuk membaca persoalan fikih. Atau ada orang yang dia sibuk bidangnya, keahliannya itu di bidang ilmu hadis umpamanya. Sehingga yang dia baca, yang dia kaji itu ya lebih banyak ilmu hadis Nabi. Apakah itu cukup untuk memperbaiki hati? Lama saya pikir, betul nggak dia sampaikan ini? Karena kan kaidahnya begini, Pak. Kullu ahadin yukhadhu qawluhu atau ra'yuhu wa yutrak. Siapapun orangnya, itu pendapatnya bisa diambil, bisa dibuang. Kecuali satu orang yang kita hormati, yang kita agungkan, yaitu baginda Nabi. Itu kan pernyataan Imam Malik itu. Setiap orang yang berpendapat, maka pendapatnya boleh dua, satu dari dua. Boleh diambil, dipegang, diterima, atau sebaliknya ditolak. Tentu mengambil dan menolak itu bukan asal-asalan, tentu berdasarkan alasan yang benar. Nah, beliau ini kan manusia dan bukan Nabi. Tentu boleh kita timbang-timbang, boleh kita pikirkan betul apa tidak kira-kira. Ahli fikih namanya. Orang yang ustadz yang dia belajar ahli fikih, banyak baca fikih, sudahlah dia ahli fikih, ngajarin fikih namanya. Atau ustadz yang dia S3-nya sampai ilmu hadis, menguasai ilmu hadis, mengajarkan ilmu hadis gitu. Apakah betul memang tidak cukup dengan satu modal atau dua modal itu memperbaiki hati? Akhirnya saya mendapatkan titik terangnya. Karena kasus di masyarakat, ada ustadz yang dia ahli fikih, tapi gersang. Gersang itu artinya ilmunya itu bukan tidak bisa sampai ke hati, tentang hati, tapi kajian fikihnya itu gersang, seolah-olah tidak lebih daripada persoalan halal haram. Sementara persoalan agama kita kan bukan sampai hanya di batas halal haram saja. Ada yang lebih dari itu. Begitu juga orang yang dia sibuk dengan hadis, kajiannya hadis, dia ngajarin hadis. Ada tahapan yang setelah belajar hadis itu. Mari kita lihat. Kalau begitu, kalau tidak cukup untuk memperbaiki hati itu dengan belajar fikih atau belajar hadis, lalu dengan apa? Apa tambahannya untuk hati ini bisa baik? Kalau tak cukup tadi dengan ilmu fikih, ilmu hadis, nah cukup dengan apa? Tambahannya apa? Illa an yamzuja birraqaiq wan nadhari fi siyaris salafis salih. Nah, ini jawabannya. Kata dia, untuk memperbaiki hati kita itu belum cukup dengan sekedar belajar fikih halal haram, tidak cukup dengan belajar Nabi bersabda, ini sabda Nabi, tidak. Tapi harus, atau katakanlah dia menawarkan, tolong ditambah dengan, digandengkan, digabung dengan membaca atau menelaah kisah-kisah, biografi, riwayat-riwayat orang-orang terdahulu yang saleh. Kalau bahasa kita sekarang, membaca kehidupan tokoh-tokoh, ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam yang saleh, para sufi zaman dahulu. Artinya membaca kehidupan orang-orang baik zaman dahulu.
Nah, baru dia jelaskan begini. Fa'amma mujarradul ilmi bil halal wal haram falaysa lahu kabiru amalin fi riqqatil qalbi. Kalau hanya ilmu kita itu hanya tentang halal haram, ini perbuatan ini halal, ini perbuatan ini haram. Kalau cuma sampai di situ, kata beliau, itu tidak punya peran yang tidak begitu berperan, tidak cukup perannya, tidak begitu banyak berfungsi dalam membuat hati kita ini menjadi hati yang lunak, hati yang lembut, katanya. Iya Pak. Orang yang kalau patokannya itu hanya halal haram, ini halal enggak halal, oke, ini haram enggak haram, dia bisa nanti melakukan hal-hal yang tak etis sebetulnya, cuman karena halal dilakukannya Pak. Kenapa ada orang yang dia katakanlah santri Pak, atau ustaz, tahu dia mana yang halal mana yang haram, tapi dia melakukan hal-hal yang kita rasa aduh tak etis. Dia tak memperhatikan etis dan etis, dia hanya memperhatikan ini halal nak, ini boleh nak, ini berdosa atau tidak, sampai situ aja. Ya mungkin begini contohnya Pak, seorang ustaz dia masuk ke masjid, dia merokok. Contoh, kita orang-orang yang awam ini mikir, aduh ustaz kok merokok di masjid. Kita tanya, ustaz kok merokok di masjid? Dia balik nanya, oh haram nggak, kata dia. Memang haram nggak? Bayangkan Pak, untuk mengukur apa yang dia lakukan itu hanya dengan cukup haram pada. Ya karena hasil bacaan dia, pemahaman dan pelajaran dia, mungkin dia menemukan bahwa merokok di masjid halal umpamanya atau makruh umpamanya. Kalau makruh kan belum berdosa Pak. Contoh, itu saja patokannya sehingga dia berani melakukan itu. Nah ini jadi persoalan, berarti hatinya kurang peka. Artinya kalau hanya sekedar patokannya ya halal sih, tapi tidak dilanjutkan dengan ya kalau halal gimana? Halal tapi kalau nanti orang punya pandangan tak baik dan seterusnya, nah ini tidak cukup dengan yang halal saja pembahasannya. Harus lebih dari sekedar membicarakan yang halal. Iya halal, tapi etis enggak kalau saya lakukan? Sementara saya tokoh masyarakat, saya dipandang orang yang didahulukan selangkah dari ilmu agama. Nah itu semestinya Pak. Bahkan mungkin begini Pak, ini contoh mungkin bagi kita terasa. Ada orang yang profesor, pokoknya orang berpendidikan tinggi, tapi kok perilakunya, akhlaknya tuh kok kasar gitu Pak. Ini ada orang kerjanya cuma jual salalawu, masyarakat biasa, pendidikannya tidak tinggi, tapi kok malah dalam bergaulnya enak, santai, dan kita tak risih. Nah penyebabnya itu tadi, sekedar punya pendidikan, sekedar dapat sarjana S1, S2, itu belum cukup untuk membuat hati kita ini bersih, sehingga dalam bergaul itu orang nyaman ini. Ada orang yang dia tak sekolah sama sekali, atau cuma ijazah sampai SD atau SR mungkin sekolah rakyat, tapi dalam berinteraksi, dalam bergaul itu lebih nyaman orang sama dia daripada profesor. Kalau di kampus Pak itu terasa betul. Berhubungan dengan SD dengan orang yang doktor, bapaknya doktor di S3, botak apa dulu. Dengan yang S1 itu lebih susah ketemu, lebih susah berbicara dengan orang yang S3, dengan orang yang pendidikan itu rendah. Ribet terus gitu. Susah kalau laju apa pun deh. Barang perkara yang ringan jadi berat nih. Nah itu contoh. Pokok laju apa? Luri bengkok jadi. Nah kenapa bisa demikian?
Sementara ini berpendidikannya lebih tinggi, ini enggak. Nah itu Pak, mungkin persoalan hati itu hanya kata. Jadi kalau hanya sekedar patokan kita atau berdasarkan ilmu ni halal, ni tak halal, ni haram, ni tidak haram, hati kita belum bisa melembutkan hati, belum bisa melembutkan hati kita. Karena persoalannya halal saja. Contoh Pak, laki-laki pakai Hawaii, celana yang sebatas lutut itu, pakai singlet halal nggak kira-kira? Halal itu. Singlet aja Pak, kemudian pakai Hawaii, celana yang sampai lutut aja Pak. Nah coba yang ini contoh, Ustaz Mawardi pakai itu di kemana-mana, apa kira-kira Pak? Kita bilang apa? Ya Ustaz Mawardi yang calon. Nah coba apa rasanya? Kalau ditanya nanti keluar dalilnya, apa hukumnya katanya? Halal kan enggak? Ya halal lah. Kan sudah tutup aurat tuh. Kan sudah tutup aurat Pak. Aurat sudah tutup itu pakai singlet, berarti tidak menutup pusar ke bawah. Celana yang sampai lutut itu kan menutup paha. Apalagi pusar. Halal kok kata dia. Nah, kalau bicara halal saja itu jadinya gara-gara kalau jadinya apa ini? Nah itu. Jadi kalau sekedar kita hanya berpatokan pada ini halal, ya sudah kalau halal. Apalagi itu jadi persoalan. Itu yang akan membuat hati itu tidak lembut. Wa inna ma tarukul qulubu bi dzikri raqaiqil ahadits. Nah, supaya hati itu menjadi lembut, maka kata-kata ulama ini itu bisanya hati ini bisa lembut dengan apa? Dengan membaca, menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan kelembutan hati, hadis-hadis yang berkenaan dengan kelembutan hati, hadis-hadis yang dia tidak hanya bicara halal haram saja, tapi lebih dari itu. Nah itu yang akan bisa membuat hati kita lembut. Wa akhbaris salafis salihin, juga dengan membaca kisah-kisah para ulama-ulama, para kalangan salaf yang soleh dulu. Jadi dengan membaca kisah mereka, akhirnya Pak, tersentuh hati kita Pak. Oh, kita orang berilmu nih. Lalu kita baca kisah orang yang dulu, ulama besar dulu, yang dia juga berilmu bahkan lebih alim dari kita. Ternyata dia melakukan hal-hal yang hanya berdasarkan ilmu, ternyata itu berakibat negatif gitu ya. Nah itu terasa bagi kita. Nah itu menjadi pelajaran. Akhirnya hati kita, waduh ya, bisa nih kita, tidak bisa saya melakukan, nggak boleh saya melakukan itu. Jadi dengan membaca kisah-kisah orang yang dulu, itu berperan, sangat berperan dalam melembutkan hatinya. Nah kenapa bisa demikian? Kenapa dengan membaca kisah-kisah ulama dulu, dengan itu akhirnya hati kita lembut? Li'annahum tanawalu maqsudan nakal. Karena ulama-ulama dahulu, mereka itu bukan hanya sekedar membaca teks Quran, bukannya sekedar membaca teksnya itu, tapi juga sampai membaca ada apa di sebalik teks. Memang diselaminya betul-betul dihayati, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang tak bisa kita pahami dari ayat itu kecuali dengan memahami betul ayat itu melalui perenungan bertahun-tahun mungkin. Wa kharaju an suwaril af'alil ma'muri biha ila dzauqi ma'aniha wal muradi biha. Dan orang-orang dulu yang kalau kita baca kisah-kisahnya, kita akan menemukan mereka tidak hanya sekedar melakukan hal-hal yang diperbolehkan saja, tapi juga mereka sampai melakukan sesuatu yang dia itu boleh, tapi karena faktor lain akhirnya dia tak melakukan. Apa contoh dekatnya mungkin Pak? Yang mungkin kita mengalami itu. Mungkin contohnya begini Pak. Ada seorang ulama mungkin kita lihat
dia tidak mau melakukan sesuatu yang kalau kita timbang-timbang ini boleh hukumnya. Guru kita dulu, guru ngaji kita dulu, atau ustaz kita dulu, kita tengok kok nak mau lah bapak melakukan ini. Sementara ya kita tahu hukumnya boleh-boleh saja, tapi kok tak mau dia melakukan. Mungkin pada awalnya kita tak mendapatkan jawabannya, tapi mungkin setelah membaca lebih jauh, memikirkan apa sebab, bisa jadi kita menemukan, oh pantasan, rupanya ada sebab, ada faktor yang kita yang tak membaca di belakang itu, tak bisa menangkap. Rupanya gara-gara itu makanya Pak Ustadz ini, Buya ini tidak mau melakukan ini. Walaupun ini boleh, halal, tapi rupanya karena menengok efek yang kalau kita cermati itu nanti akan muncul, akhirnya dia tak mau melakukan. Nanti kan luar biasa Pak. Akhirnya kita, wah kalau begitu, enggak lah, saya juga nggak mau melakukan itu. Khawatir nanti terjadi yang dikhawatirkan oleh Buya itu. Nah ini betul-betul menjadi pelajaran besar. Apa yang dialami orang-orang dulu, yang sehingga dia membuat mereka tak mau melakukan yang ini, padahal ini hukumnya boleh, ini hukumnya halal, tapi tak mau melakukan. Mungkin begini, kalau mau lebih contoh dekat, mungkin ulama-ulama Sumbar Minang, kan ada adat Minang bahkan juga sampai di Ocu itu, tak boleh menikah dengan orang yang sesuku, ya Pak, sesuku, bukan sedarah, bukan saudara kandung. Ada seorang perempuan bawahnya, dia bukan adik kandung saya, bukan saudara tiri saya, apalagi pokoknya bukan termasuk di daftar orang yang terlarang saya nikahi, jadikan istri. Tapi cuma karena faktor rupanya suku dia sama suku saya. Kalau Caniago dia Caniago saya pokoknya. Tanjung sukunya Tanjung kok suku saya. Melayu sukunya Melayu juga. Biliang juga saya. Suku dan nama suku-suku yang lain. Nah kita tinggal di satu masyarakat yang masih kuat memegang itu. Kalau dicubu-cubu menikah yang sesuku, habis kita. Jadi gunjingan orang. Mama akan menceramahi kita, atau mungkin bahkan kita diusir dari wilayah atau masyarakat. Tapi kita lihat di masyarakat itu banyak buya-buya, banyak ustaz-ustaz, pastinya mengaji kitab kuning, tahu dia penyebab, tahu dia mana yang tak boleh dinikahi seragam, tahu dia. Oh, datanglah pokoknya yang ustaz baru tamat kan dari Mesir, tamat dari santri bui ustaz yang baru tamat pondok, pindahnya ke situ, tinggalnya di kampung. Tiba-tiba ada kasus, ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang sesuku jadinya. Mengadu mungkin dia, sampai cerita itu ke ustaz baru nih, anak muda. Itu bisa jadi ya karena anak muda Pak. Anak muda ini kan dia hanya mampu melihat sependek apa yang dia tahu, kurang panjang akarnya, itulah sila anak muda. Bisa jadi dia marah-marah nanti, astagfirullah, apalah ulama di sini, apalah ustaz di sini. Udah jelas tidak ada di Quran, tidak ada di hadis Nabi, tidak ada ulama mengatakan yang sesuku tidak boleh dinikahi. Mana ada? Bisa jadi menantang-nantang, siapa ustaz itu yang mengeci agama, itu Pak. Karena persoalannya sampai situ aja penguatan. Ada nak di kitab Quran, ada nak di hadis Nabi, ada nak di mazhab fikih yang mengatakan bahwa perempuan yang sesuku atau lelaki yang sesuku dengan kita tak boleh kita nikah atau dinikahinya. Sampai situ aja. Dibukanya buku fikih ini, bukanya tidak ada. Ya sudah kata dia. Nah, akhirnya mulai mungkin dia mengata-ngatai atau mengkritisi ulama atau ustaz yang ada di kampung. Ampun ustaz Singkong. Mulai itu Pak, anak muda tadi. Mungkin lambat laun nanti dah tua,
Ada banyak yang dilihat, banyak yang dirasa, ada banyak garam yang dimakan dia. Mungkin dia bisa berpikir nanti, katanya, mungkin dia menemukan rahasia. Kenapa Buya dulu, kenapa Ustadz dulu yang saya cemii, yang saya kritisi, mereka tidak berkuar-kuar, tidak dengan lantang kalau ceramah langsung dak boleh begini, larangan beristri atau bersuami dengan suku itu nak adul agama, atau mungkin langsung berhadapan dengan diri mama langsung. Adatku salah, bertentangan dengan syariat. Aduh, kalau bisa cokaknya juga diri mama. Jadi udah tuh Pak. Tapi dengan semakin bertambah umur anak muda ini, semakin banyak mengamati persoalan masyarakat, mungkin dia akan menemukan jawabannya seperti ini. Ulama, ustaz-ustaz, buya-buya yang pandai baca kitab di kampung itu bukan tak tahu kalau boleh saja menikah dengan sesuku, karena tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada satu mazhab fikih pun yang mengatakan tak boleh kita menikah dengan wanita atau dengan lawan jenis yang sesuku Jawa Nado. Tapi adat di kampung itu mensyaratkan itu, tak boleh sesuku. Kenapa buya-buya ustaz-ustaz di kampung tidak lantas tidak menyatakan perang dengan diri mama, tidak langsung demo menyatakan bahwa ini tak boleh, harus dihilangkan? Karena mereka ternyata membaca, menemukan, mengamati. Kalau aturan adat yang mengatakan bahwa tidak boleh menikah dengan suku itu dibabat habis, itu berarti kita menghadapi budaya masyarakat yang begitu dahsyat, yang begitu kuat dan mengakar, yang itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dari hanya sekedar kita tetap membiarkan itu, tapi dicari solusi, dicari waktu cara. Kau nak ini jadi semua yang suku jadi cara. Besar Pak mudaratnya itu. Kalau dilawan adat yang tadi itu, tak boleh menikah sesuku itu, apa efek? Bukan hanya sekedar ulama bacokak yo nenek mama, bukan hanya itu, tapi mudaratnya ternyata adalah sistem tatanan masyarakat yang ada di kampung itu pun kacau lah bau jadinya. Kacau ini karena sistem atau tatanan sosial, bahasanya penting, tatanan aturan masyarakat itu karena sudah dibangun, dibuat berdasarkan itu. Kodenya sesuku, ikolo aturan. Kode ikonya sesuku, tidak sesuku, ikolo aturan. Akhirnya itu yang dihilangkan sampai ke akar-akar. Itu memang sama. Berarti kita merubah sesuatu yang itu mengakar di masyarakat itu dan membuat tatanan aturan-aturan yang sudah ada, yang itu sudah dibuat sedemikian rusak. Maka Bapak Ibu, sama kasusnya dengan imam, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah bukan karena umatmu, maksudnya orang Islam, penduduk kota Mekah, umat Islam di zaman Nabi itu baru masuk Islam, kalau bukan karena umat Islam ini baru masuk Islam, kata Nabi kepada Aisyah, maka Ka'bah itu sudah saya runtuhkan habis, saya bikin baru lagi sesuai dengan replika, sesuai dengan bentuk ukuran tinggi Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Coba Pak, Nabi tak mau dia, padahal boleh-boleh saja, apa susahnya?
Sebelum dihancurkan, Nabi bilang semuanya, wahai suku Quraisy, wahai umat Islam, wahai para sahabatku, saya dapat wahyu umpamanya. Saya berpendapat kita kembalikan Ka'bah ini ke bentuk yang semula yang didirikan oleh Ibrahim dan Ismail. Rasa-rasa sahabat menolak apa enggak? Nah, akan menolak. Kan sahabat Nabi yang berpendapat, Nabi yang punya itu. Tapi Nabi lain yang dipikirkan ya Pak. Masyarakat ini baru masuk Islam, kuat fanatik mereka terhadap Ka'bah. Orang-orang Arab sebelum Nabi itu lahir itu memang mau mereka mati untuk membela Ka'bah. Padahal kan orang musyrik Pak, orang yang menyekutukan Allah. Tapi kalaulah Ka'bah yang diganggu, oh mau dia membunuh, mau dia perang. Bayangkan tuh fanatiknya. Sama dengan kita. Kalau adat di kampung, oh Ustaz kaku, Ustaz ganggu, Ustaz rusak, ayo baca kawa katanya. Bayangkan fanatiknya tuh. Masyarakat kota Mekah waktu itu karena begitu fanatik dengan Ka'bah itu, sehingga kalau diganggu sedikit aja atau dirubah apa, itu bisa jadi menimbulkan kesan negatif bagi mereka. Nah, kalau cemburu Ka'bah itu diganggunya, padahal apa datuk dan nenek dan mobil mereka, akhirnya lah ganggu. Aku macam-macam nampaknya. Mulai nanti dugaan-dugaan yang tak. Maka Nabi mengatakan, saya memilih untuk tidak membongkarnya, membongkar dan membuatnya seperti dulu Nabi Ismail Ibrahim. Hanya mempertimbangkan perasaan masyarakat itu. Nabi tak mau melakukan. Bayangkan Pak. Padahal boleh, hukumnya halal. Masa Nabi melakukan yang tak boleh ya? Tapi karena pertimbangan Nabi itu ya. Nah ini yang perbuatan yang seperti ini, sikap yang seperti ini Bapak Ibu, itu berangkat dari hati yang lembut, yang bisa membaca keadaan masyarakat, dan itu yang kurang sekarang. Belajar di satu masjid, yang apa yang dia pelajari? Hadis Nabi, oh ada Rasulullah, Nabi bersabda. Apalagi pendapat ulama-ulama. Tapi nanti pulang bergaul dengan masyarakat itu, dia tak mempertimbangkan kalau saya sampaikan yang saya terima tadi di masjid, di tengah masyarakat, di tengah komplek, di perumahan yang bisa jadi nanti ditanggapi atau belum siap menerima itu bisa bergejolak itu. Nah, yang bisa melakukan itu orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya kasar, dalam artian hanya bisa membaca ini halal ini haram, kan boleh. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat. Bergejolak masyarakat jadi bergejolak. Pokoknya yang ada di pikirannya ini halal, sahabat mengerjakannya. Ada satu kisah lagi Pak. Ada ulama sekarang sebenarnya komunitasnya, ulama Salafi di Mesir. Tokohnya lagi, ustaz besarnya lah, namanya Abu Ishaq Al-Huwaini. Itu ulama besar dari kalangan Salafi yang memang ditokohkan ya. Kajiannya itu sunnah hadis Nabi itu Pak. Waktu dia muda, karena semangat ingin menghidupkan sunnah Nabi, itu kan dia bagus tuh. Ini yang cerita dia sendiri. Dia ceritakan ketika usia-usia yang sudah tua sekarang dan nampak uzur badannya karena ada sakit. Ya dia usia tua lah, berapa cucu anak. Dia yang menceritakan. Dia menyadari kesilapan yang dia baru sadar itu sebuah kesilapan. Sementara waktu muda, waktu melakukan itu dia tak sadar, dia tak melihat itu silap, sebuah kesalahan. Yang dia lihat itu benar itu. Kenapa tak bisa membaca itu? Nah, itu mungkin itu sebab. Apa yang dilakukan Pak? Kan
sholat sunat rawatib qobliyah itu ada sebelum sholat maghrib. Ya Pak, sholat maghrib itu ada dalam sunnah Nabi, ada hadisnya terkait dengan sholat sunat rawatib qobliyah maghrib. Sini ada apa? Ada di bawah. Nah, kalau di sini dibuat, jangan dikira rata-rata semua masyarakat membuatnya. Ada dan mungkin banyak masjid yang habis azan maghrib langsung membuat. Nah, waktu dia muda-muda dulu Ustaz nih, di daerah dia, tak dilihatnya jarang orang melakukan sholat sunat rawatib qobliyah. Sementara dia menemukan hadisnya. Ini ada hadisnya nih. Wah, semangat menghidupkan sunnah yang belum dibuat orang itu kan. Ditambah pula lagi hadisnya itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang itu belum ada, belum diamalkan di sebuah daerah, sebuah komplek, lalu dia yang buat yang pertama, imbalannya ini, ganjarannya ini, pahala. Itu semangat awalnya. Wah, ini ada nih surat sunnah rawatib maghrib. Nah, lalu dihubungkan dengan masyarakat. Oh, tapi masyarakat saya tak mengamalkan ini. Berarti ini peluang saya untuk menghidupkan sebuah sunnah yang itu tidak dikerjakan di masyarakat ini. Apa akibatnya? Berpikirlah Ustaz ini, kita sebut Ustaz ini. Berpikirlah Ustaz ini bagaimana untuk mengajarkan ke masyarakat, mengajarkan dan memberitahu ke masyarakat ini sunnah Nabi. Wah, tentu dapat pahala banyak nanti. Apa yang dilakukan Pak? Habis azan maghrib, sementara di masjid itu orang habis azan maghrib langsung qomat, langsung sholat maghrib. Ini dia ingin mengajarkan itu. Apa yang dibuat? Habis azan maghrib dikumandangkan, langsung dia sholat situ di sajadah imam. Sholat sunat rawatib qobliyah maghrib. Situ kok sholat sunatnya. Apa akibatnya? Tentu tidak bisa orang sholat jamaah maghrib itu ditunggu dia selesai. Dan orang akan melihat, ampun juga dia, ampun juga Pak Jago, itu silah. Dan aku juga orang sekolah juga, ampun supaya ngapulu juga. Apa yang kira-kira boleh tidak melakukan itu? Kalau kita berpatokan pada halal dan haram, ya bolehlah. Justru dia ingin menghidupkan sunnah Nabi. Soal sunnah rawatib qobliyah itu kan memang ada di masyarakat tuh belum ada yang melakukan. Lalu dia ingin menghidupkan itu. Oh, ini kan sah, ada dalilnya, ada masuk cerita, ada hadisnya, dalam fikih juga ada. Selesai cerita. Mau apa Bapak Ibu Pak? Itu ceritanya kan dia mau menantang masyarakat. Ketika masyarakat kok itu nggak melakukan, dia akan mengeluarkan dalilnya. Masyarakat sekalian, yang saya lakukan itu sunnah Nabi. Apa saya salah menghidupkan sunnah Nabi? Kan itu gitu jadinya. Nah, itu yang terjadi Pak. Itu baru dia sadari kalau itu sebuah kesalahan, kesilapan, atau menghidupkan sunnah Nabi tidak dengan cara yang tepat ketika sudah di usia tua ya. Baru dia sadar, astagfirullah, ternyata cara saya mengajarkan dan menghidupkan sunnah Nabi yang belum dibuat di masyarakat saya itu tak tepat. Nah, itu dia menyadari nak topik itu ketika usia tua, setelah memperhatikan, mengamati, lah banyak ditengok, banyak yang penjari, lah banyak berjalan, lalu dia bisa menyimpulkan olah salah. Saya pun pernah mengalami itu. Dulu saya di Libya, Jakarta, kuliah. Libya itu kan kalau bahasa kasarnya sarang Wahabi, sarang Salafi. Di situ kan belajar sunnah, belajar hadis, belajar tauhid. Saya pernah ke sana setahun sebelum saya ke Mesir. Setamat pesantren saya kuliah. Itu karena semangat belajar di Libya itu, di kampus Jakarta itu, semangatnya menghidupkan sunnah. Pokoknya kalau bersobok kaji sunnah, amalkan, jagoin amalkan.
Sarawa celana di atas setengah betis, amalkan Pak. Sunnah Nabi. Wah, pelik. Jadi saya waktu itu tinggal tak begitu cukup jauh lah dari kampus, tinggal di tengah masyarakat Betawi, ngekos istilahnya. Nah, dekat kos itu ada masjid kecil, masjidnya, walaupun bukan masjid, seperti musola yang ramai orang sholat di situ. Nah, karena kita rajin sholat jamaah, ya sudah 5 waktu di sana. Persoalannya ada imamnya la ilaha illallah bacaannya mentok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke lah, kalau irama bisa lah kita tahan Pak. Tapi memang ada bacaannya itu. Nah, ini kita sudah belajar tahsin nih. Itu kan gitu gayanya Pak. Saya sudah belajar baca Quran, pelafalan hurufnya harus tepat, ikuti irama-irama Arab Saudi bla namanya gitu. Imamnya yang jadi masalah. Itu sholat berapa kali itu langsung hatinya dulu. Saya mikir salah sholat seperti itu. Dalam sholat itu saya menggerutu ya, apa ada imam. Akhirnya Pak, dengan semangat ilmu yang saya punya, bayang tuh, semangat ilmu, semangat dakwah, awas nanti, tak bisa ini dibiarkan. Ini Pak Imam ini sama aja membatalkan sholat orang. Semangat. Akhirnya apa Pak? Saya berpikir gimana caranya. Akhirnya Pak, saya sabotasi. Sabotasi itu apa? Potong trip. Saya salib, saya potong kayak mobil punya, potong. Akhirnya Pak, ketika dengar azan, ini saya khususkan sholat yang zahar, maghrib, isya, subuh. Jadi sholat maghrib itu sesengaja saya datang duluan. Kalaupun saya tak duluan, tapi setidaknya ketika orang sudah mau qomat, tegak yang baca qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tegak langsung. Saya tegak langsung. Saya serobot langsung saya ke depan itu. Bukan karena iming-iming duit, enggak. Saya lakukan itu karena saya tidak tega makmum warga situ sholatnya batal. Itu pertimbangan saya. Memang terjadi Pak. Jadi yang imam biasa itu memang imam yang dilantik jadi pengurus itu. Memang dia disuruh diangkat jadi imam. Ya ketika qaumat dibaca, tentu dia merapat juga. Saya tegak dua Pak, langsung duduk ke sini. Tujuan saya selesai qaumat langsung saya ke depan. Jadi saya pasang badan sih tegas. Nah, iya karena imam itu tak menyadari apa yang akan saya lakukan, ya dia tegak juga samping saya. Cuma tak menyangka, tak mengira apa yang akan saya lakukan. Ketika saya sudah selesai qomat, langsung Pak depan. Mungkin imam itu mengalah imam itu Pak. Cuman kan jadi tanda tanya, siapa pula banyak, siapa pala orangnya. Akhirnya berhasil Pak, senang saya. Sholat maghrib dibaca surat dengan tepat, Al-Fatihah dengan tepat. Itu rasanya alhamdulillah, senang loh. Takbir kalau bisa dalam hati. Tapi pas sholat isanya, rupanya imam ini pasang jurus deh. Imam ini, artinya imam ini mikir, Isa, kalau itulah istilahnya. Dia sudah mengantisipasi. Kalau ini terjadi lagi yang tadi pas sholat maghrib bahaya. Saya masih berkeinginan Pak, nggak bisa, harus saya lakukan lagi. Jadi artinya imam itu lah bisa membaca gerak-gerik. Yalah, berdasarkan pengalaman maghrib tadi. Jadi ketika saya iqamat sedang berlangsung, saya maju ke depan, tegak situ. Imam itu pun melakukan hal yang sama. Lalu sudah berdua sini Pak. Ketika qomat selesai, saya tak menduga juga kalau imam ini akan melakukan itu. Jadi saya tak menduga kawan ini sudah bersiap-siap. Selesai qomat dibaca, pas saya mau ke depan, ditarik ini baju saya, gini. Ditarik. Akhirnya tak jadi saya ke depan Pak. Wah itu makin dongkol saya. Ini orang tak saya bantu dia untuk tidak berdosa,
Malah saya gitu kan, Pak. Pokoknya itu jadi peristiwa lah, Pak. Pengalaman hidup saya itu. Akhirnya Bapak bilang maju, ya tapi dongkol takut saya. Nah rusak lah sholat. Habis sholat, habis zikir, Pak. Imam itu begini. Entah saya tak begitu ingat apakah setelah sholat itu apa setelah sholat beberapa hari. Yang jelas jemaah terpecah jadi dua. Ada yang mendukung saya, ada yang melawan saya. Sementara saya itu di situ pendatang baru, entah baru 2 bulan atau 3 bulan. Kan, ini Pak, kan hati saya berarti bermasalah. Awal baru 2 bulan di situ. Lah pocah jemaah masjid dia bawa. Lah bacokak jemaah masjid dia bawa. Memang alasan betul. Tapi persoalannya itu panjang ceritanya. Itu loh Pak. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena pandangan saya yang saya tengok hanya persoalan ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini berusaha. Itu saja. Jadi cara saya mungkin kurang pas. Cara saya ingin mengajarkan pada masyarakat atau pada imam itu mau baca Fatihah bermasalah. Jadi bahaya itu bisa batal sholat orang seharusnya. Itu yang tak bisa. Sementara kiai-kiai NU, buya-buya kita dulu, sengaja dia tak mengajukan kitab yang sudah dia pelajari, yang sudah dihafal ke tengah masyarakat, karena menimbang-nimbang nanti ini kita amalkan, ini kita geser semua, begitulah. Dan itu semua berdasarkan dari hati yang lembut tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita sampaikan. Ada pertanyaan mungkin bisa. Mau cerita juga boleh. Ada tuh Ustaz di masjid sampai hamba dulu udah itu Ustaz. Mau jadi persoalan Pak. Jadi persoalan juga. Mengaji dia di masjid. Ya kita tak larang. Silahkan. Syukurlah daripada dia di preman selama ini atau apa dia silahkan. Tapi kaji yang didapatkan di masjid itu dibawanya ke masyarakat di komplek dengan tanpa memandang memperhatikan perasaan masyarakat dulu. Ditimbang-timbang dulu. Kaji itu lah ya. Memang iya kajinya. Tapi kalau dibawa disampaikan dengan tak mempertimbangkan, itu yang bahaya. Kan banyak tuh. Kasar aja gue kata orang tua kan. Kasarnya apa? Menempatkan itu tak halus, itu yang kasar maksudnya. Bukan, yang kamu ajar ini yang haram nih, tidak sesuai dengan ajaran agama. Bukan itu kasar yang sebutnya. Kasar itu tak halus cara bermainnya. Sehingga muncullah kata orang menarik rambut dari dalam tepung. Rambutnya tertarik, tepungnya tak harus. Begitu kan filsafat hidup, filsafat dakwahnya para buya-buya gitu. Tidak terasa di masyarakat itu rupanya lah berubah aja tradisi. Oh iya, lah berubah baru terasa. Lah bergeser jalan itu, lah digeser jalan itu oleh para ulama di buya-buya di kampung. Baru di mamak sadar, oh iya rupanya waktu meninggal tradisi lama. Nah sadar kita aja jadi. Tapi kawan baru sarjana, baru LC, pulang ke kampung, nah ada deh. Yang di buku harus ada masyarakat. Belum pas waktunya lagi, pokoknya secepat mungkin harus bisa itu jadi. Jadi orang yang arif bijaksana itu berasal dari hatinya yang bisa membaca suasana, membaca kondisi, sehingga dia bisa memasukkan apa yang ingin dia sampaikan pas pada waktunya dan tidak melukai perasaan orang. Itu bermula dari hati. Bisa nanti, tengoklah nanti. Begitu kasarnya orang ini menyampaikan ajaran. Bukan kasar, bukan materi, ini kasar. Carul, gimana kasar? Coba ingat, saya mungkin Ustaz Wadi pernah cerita di sini, dulu kan tampilan Salafi dulu. Sarawaji kerang menjagui awal-awal mungkin Pak. Tapi dibandingkan sekarang bagaimana? Kan berubah. Apa penyebabnya?
Mungkin karena tadi itu menengok peta kondisi masyarakat kita, respon masyarakat kita, penilaian kita yang mungkin masih tabu begini, tampilan model begini. Adi pasu mode itu, adi we, ikut sunnah kok dalilnya kok. Masalahnya masyarakat belum bisa. Nah, mungkin itu alasannya. Dan itu tak akan bisa dibuat kecuali dari hati yang lembut, yang bisa membaca. Demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan kita tutup. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri yang sudah menyampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.